Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang ringan-ringan saja ya. Gereja disita bank banyak. Gereja disita bank banyak saudara ya. Jadi gereja itu bisnis as usual, yaitu bisnis biasa ya. Kalau menguntungkan ya menguntungkan lanjut, kalau tekor rugi ya dijual, bisnis biasa kok ya. Biasanya gereja itu tanah dan bangunannya dibeli memakai yayasan ya. Lalu bisnis as usual, wah kita mau memperluas, mau dibikin tingkat, ya dijaminkan ke bank. Lalu nyicilnya dari pakai mana Pak? Ya pakai morotin jemaat, pakai persepuluhan, pakai buah sulung. Lama-lama kan jemaatnya dengerin tayangan HTD dong, ya. Persepuluhan batal, kalau Anda bayar persepuluhan dosa, buah sulung batal, yang bayar buah sulung dosa. Saya dimaki-maki sama pendeta-pendeta itu, gara-gara Anda nih HTD, kami pemasukan sepi. Sekarang jemaat udah tahu kalau persepuluhan itu batal. Lalu ya kami nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar cicilan ke bank. Terus ya disita sama bank. Serius Pak, ada kasus gereja disita banyak ya. Kelapa Gading itu gereja yang besar itu disita sama bank ya. Dia meningkat bikin berapa lantai itu ya. Ya jadi bisnis as usual ya. Kalau menguntungkan lanjut, kalau tekor iya dijual lah ya. Cuman dijual itu sebaiknya memang atributnya dicopot ya. Saya prihatin ya, ada mu'alaf yang saya mengatakan bagaimana, terus nggak ada bedanya sama Saifuddin Ibrahim ya. Mestinya kan Pak Pendeta, ini gereja mau kami beli supaya tidak menjadikan kehebohan, tolong atributnya dicopot-copotin dulu, mestinya kan begitu ya. Ya, saya waktu membeli rumahnya Pak Haji, waktu membeli bengkelnya Pak Haji ini punya anak buah, supaya tidak menjadi kehebohan. Saya bilang, Pak Haji tolong itu tulisan-tulisan Arab dicopotin dulu, karena ini nanti akan sebagai yayasan Kristen ya. Dilihatin anak buah, proses jual beli nggak masalah, karena kita tidak punya maksud sengaja, ini nggak kayak begitu, ini bengkel saya murtadkan, nggak kayak gitu ya. Ya kepada saudara-saudaraku mu'alaf ya, dengan cara memblow up hal-hal seperti itu tidak membuat Anda malah nilainya plus, tapi malah menjadikan, lo apa bedanya dengan Murtadin Saifuddin Ibrahim ya, yang semangatnya adalah menjelekkan agama lain, menjatuhkan agama lain melalui hal-hal yang semestinya ya moral yang berbicara ya. Ketika kita itu ya kita lakukan dengan baik, mestinya kan seperti itu ya. Ya, jadi semua gereja yang dijual ya, sekali lagi saya menghimbau dicopotin dulu atributnya. Jadi orang yang beli itu bukan membeli gereja, tapi membeli gedung dan tanah. Perkara itu dulu mantan atau bekas gereja ya nggak apa-apa, tapi kan bekas ya, itu udah dulu gitu ya. Ya supaya hati-hati jatuh ke tangan mu'alaf-mu'alaf yang menurut saya kurang bijak ya, dengan memblow up hal seperti itu malah menurunkan kredibilitas Anda ya sebagai mu'alaf. Terus orang itu bilang, lah nggak ada bedanya Mas Saifuddin Ibrahim ya. Kegemarannya adalah apa? Merendahkan keyakinan lainnya. Saifuddin Ibrahim kayak begitu, ada masalah apa juga di blow up sedikit juga ya, begitu ya. Termasuk orang-orang yang sama, kurang lebih juga sama, kami memurtadkan ustadz misalnya, seperti itu ya. Ya, ayo moralnya ya Bapak Ibu Saudara, saudaraku para mu'alaf, moralnya ya. Kita harus punya moral yang baik ya. Moral yang baik artinya kalau ada sesuatu, aku mau membeli
kok salibnya belum diturunin, justru malah Anda sebagai yang punya moral yang baik, Pak Pendeta, tolong dong itu diturunin dulu supaya tidak terjadi nanti salah pengertian. Ya, ya, ya begitu ya. Terus biasanya gereja yang tanda-tanda bangkrut, ini kalau gereja besar, pendetanya main politik, Pak. Mendukung satu calon tertentu dengan harapan dapat gelontoran uang. Sudah banyak kan hal seperti itu di Kelapa Gading, ada gereja besar itu mendukung salah satu calon begitu ya pada waktu kontestasi di politik. Dapat gelontoran duit banyak ya toh, MM-an. Tapi calonnya kalah, ya nggak tahan lama, bangkrut. Akhirnya apa? Disita bank juga. Kalau Anda dengar di Kelapa Gading itu ada gereja besar yang disita bank ya. Ya seperti itu kondisinya. Ya sebentar lagi juga ada yang gereja besar dijual itu di mana itu? Ya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, lihat aja kalau ada pendeta mulai main politik, itu udah mau bangkrut itu ya, karena sumber penghasilan yang namanya persepuluhan buah sulung udah nggak ada ya. Terus misalnya tayangan televisi ya juga sudah tidak ada, donasi-donasi yang lain juga mulai berkurang. Karena apa? Karena berita tentang kebenaran Injil Kristus yang kami beritakan ini sudah mulai masuk ke gereja-gereja. Iya ya, Allah itu esa ya, Yesus Kristus ya, Tritunggal itu cuma doktrin karangan manusia, sudah kayak begitu ya. Jadi tidak bisa seperti dulu lagi ya. Malah belakangan ya gereja-gereja memakai yang namanya itu tadi, para murtadin ya, dimanfaatkan, suruh koar-koar. Nah giliran kesandung hukum, lemparlah ke luar negeri. Yang sekarang seperti Syahbudin Ibrahim nggak ketangkep-tangkep loh ya, karena lari ke sana ya. Terus ini akan disetting terus begitu. Kalau ada murtadin-murtadin akan begitu ya. Ya anyway, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini semakin nyata bahwa sekarang sedang diguncang sekali lagi, supaya tinggal tersisa yang tidak tergoncangkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Anda yang masih mengimani Tritunggal ya, Tuhan Yesus masih sujud pada Bapamu, ini nggak lama ini akan diguncang ya, nggak akan bertahan saudara. Ketika kebenaran Alkitabiah Allah Esa sudah mulai masuk di dalam gereja-gereja dengan teknologi canggih seperti ini ya toh, Anda bisa lihat di luar negeri, oh di luar negeri juga kayak begitu. Jadi sudah mulai, mereka sudah mulai itu ya, Allah Esa, Yesus Kristus Allah Esa. Tipuan-tipuan seperti penyembuh jalanan itu udah nggak laku itu ya, tipuan itu udah nggak laku ya. Saudara-saudara yang cari kesembuhan yang kayak begitu nanti sudah ngalamin ya loh ya, sembuh cuman seminggu itu, kalau paling hebat itu sembuh cuman seminggu ya, karena hipnotis ya loh ya. Sebelum ditemukannya obat bius, cara operasi adalah dengan hipnotis supaya tidak terasa sakit. Bisa dipelajari nggak Pak? Bisa, namanya hipnotis mesmerism. Orang dibelek itu nggak terasa sakit kalau dihipnotis. Anda yang sedang lumpuh, sedang sakit apa, ketika ditepuk-tepuk Anda tidak sakit, langsung sehat. Tapi cuma tahan paling lama 1 minggu, itu level paling tinggi hipnotis mesmerism. Supaya Anda tahu semua ya. Dengan cara-cara seperti itu berharap mereka dapat duit gitu ya, dengan cara-cara yang heboh seperti itu, lalu kesembuhan ilahi. Karena mengandalkan persepuluhan udah nggak bisa ya. Dengan kecanggihan teknologi, pendeta HTD ini mengobrak-abrik gereja ya loh ya. Kasihan loh gereja ya, memang kasihan, tetapi itu jauh lebih baik ya dipulihkan ya, supaya apa, semua selamat ya. Tapi gereja jadi bangkrut Pak, ya salahmu sendiri bikin gedung gereja. Yesus tidak nyuruh bikin gedung gereja kok. Dirubah aja jadi gedung pertemuan umum, sehingga orang lain pun juga bisa masuk, nggak usah pakai merek gereja. Nah itu nggak bisa Pak, kita kan sinode yang harus ditonjolkan nama gereja. Nah itu dia, Yesusnya tidak kamu muliakan, tidak kamu tinggikan, malah Yesus kamu rendahkan. Cuman jadi putra, cuman jadi anak yang masih sujud pada Bapamu itu. Cemana itu, itu bahasa mana orang Madura ya. Cemana itu, macam apa itu. Akhirnya gereja bangkrut, disita bank ya.
Banyak nggak Pak? Oh banyak. Terus sudah mulai main politik, wah pendeta main politik berarti gerejanya bangkrut itu. Ya, ya begitu ngobrol-ngobrol singkat. Saya tetap menghimbau saudara-saudaraku mualaf, sudahlah tidak usah pamer seperti itu. Ya, ayo moral diperbaiki moral. Kalau toh Anda beli gereja, ya beli sebagaimana bangunan biasa. Janganlah malah membuat gaduh dengan seperti itu ya. Itu tidak bijak dan malah membuat Anda semua para pelaku mualaf yang melakukan ini bukannya Anda malah makin tenar di mata masyarakat, tetapi malah Anda dibandingkan dengan Saifuddin Ibrahim tuh. Ya para penghujat kayak gitu yang sukanya merendahkan agama lainnya kayak gitu. Lah ini apa bedanya dengan Saifuddin Ibrahim? Ayo aku mau nanya ya. Belum bicara yang lain ya. Mari kita pelihara moral kita ya sebagai sesama umat beragama. Moral itu penting, morality ya, morality ya itu perlu, penting sekali ya, karena sebagai orang-orang yang percaya itu kita punya moral, standar moral yang beda ya dengan orang yang tidak percaya. Jadi cara-caranya juga harus dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa kita itu punya kredibilitas, punya moral yang baik. Begitu ya, jadi nggak usah bikin gaduh, burung gereja mau dimualafkan juga. Itu kan sindiran dari saya ya. Burung gereja dimualafkan, pohon cemara dimualafkan juga ya. Ya. HTT ini bisa aja. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Jadi Anda tetap mau beli gereja, tapi gerejanya sudah nggak ada atributnya. Waduh nggak mau Pak, nggak bikin heboh katanya. Nah ketahuan toh. Ya, kalau Anda bikin bekas gereja yang tidak atributnya, artinya Anda membeli gedung biasa. Bahwa gedung biasa itu dulu pernah dipakai gereja, ya begitu. Tapi tidak perlu sudah tidak ketahuan lagi karena atribut semua sudah dicopot. Masih minat? Wah kalau gitu enggak Pak, enggak bikin heboh soalnya. Ketahuan dong. Aku pengennya Pak yang masih ada salibnya Pak. Biar bikin heboh, mbok uwes toh ya. Ayo kita jaga moral ya. Sebagai orang-orang yang punya iman itu moralnya harus di atas rata-rata. Ya kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya. Amin.